Iya, murid-murid sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sistem produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar bagian kedua. Sebelum Ibu memulai membahasnya, Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat semua. Ya, sambil menunggu, untuk sistem produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar bagian kedua ini, Ibu tegaskan akan membahas tentang perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, keunikan, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furniture, sandang, dan sebagainya. Perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Adapun pengertian dari unsur estetika dan ergonomis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur estetika, sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetik yang menyertai sebuah karya seni. Nilai-nilai keindahan atau keunikan karya seni memiliki prinsip kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. Penerapan unsur estetika pada produk kerajinan yang memiliki fungsi hias sangat penting, karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahannya. Kemudian untuk unsur ergonomis, unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah yang pertama ada keamanan, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Yang kedua ada kenyamanan, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Barang yang enak digunakan juga bisa disebut sebagai barang terapan. Produk kerajinan terapan adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Kemudian yang ketiga, keluasan, yaitu keluasan penggunaan. Produk kerajinan adalah produk terapan atau pakai yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terapan dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Ya. Kemudian, sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri dari bahan atau material, mesin, dan peralatan, tenaga kerja modal, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen fungsional terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan yang semuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Suatu sistem produksi selalu berada dalam lingkungan, sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi, serta kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberadaan sistem produksi itu. Produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya, yang pertama menentukan bahan atau material produksi. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar. Karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan benda terapan,
dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan teknik produksi. Menentukan teknik produksi yaitu penguasaan teknik dalam berkarya. Kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Kemudian kita bahas mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Alat-alat misalnya ada pensil, yaitu alat yang biasa digunakan untuk membuat sketsa. Spidol biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. Komputer untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Karya kerajinan bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Kemudian ada bahan. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Bahan untuk berkarya kerajinan dari bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Kemudian ada bahan baku olahan, adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Kemudian kita masuk ke dalam proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam proses produksi kerajinan, seseorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah bentuk. Yang dimaksud bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula, dalam proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni. Yang kedua ada fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya sementara bentuknya tetap indah. Dalam pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan. Yang ketiga yaitu bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Dengan teknik yang tepat, akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut untuk bahasan selanjutnya, produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. Ini merupakan salah satu contoh produksi kerajinan dari bahan limbah yang dimana Ibu ambil contoh yaitu dari bahan limbah kulit jagung. Yang pertama itu prosesnya ada perancangan produk. Kulit jagung merupakan limbah basah, maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari hingga kering. Setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai lalu dikeringkan dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata sehingga akan mudah dibentuk. Dalam membentuk kulit jagung menjadi karya memang perlu ketekunan sehingga akan dapat dihasilkan karya kerajinan yang bagus dan menarik.
Kulit jagung dapat dibuat menjadi berbagai karya seperti bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, dan lain sebagainya. Kemudian adanya alat pendukung, jenis dan fungsi peralatan untuk pembuatan karya kerajinan dari limbah jagung adalah gunting. Kemudian ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Jangan lupa setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat semestinya. Pastikan ruang kerja agar tetap bersih, rapi, dan sehat. Produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. Adapun proses pembuatan produk kerajinan dari limbah kulit jagung sebagai berikut. Yang pertama itu ada menyiapkan rancangan. Dalam membuat karya kerajinan dari limbah kulit jagung, terlebih dahulu menyiapkan rancangan yang dikehendaki. Beberapa motif rancangan antara lain adalah bentuk-bentuk macam bunga, mainan, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh rancangan untuk hiasan bunga dari kulit jagung. Yang kedua, menyiapkan batang lidi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan kulit jagung. Kulit jagung yang akan digunakan untuk kerajinan hiasan bunga diusahakan yang masih utuh dan kering. Untuk menghaluskannya dapat menggunakan setrika. Hal ini akan memudahkan di dalam pembuatan bentuk yang dikehendaki. Yang keempat, membelah atau menggunting kulit jagung. Membelah atau menggunting beberapa lembar kulit jagung menjadi lembaran-lembaran yang nanti digunakan untuk kelopak bunga sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kelima, membentuk menjadi kelopak bunga. Kemudian yang keenam, menyiapkan tangkai bunga. Agar kelopak bunga terlihat lebih menarik, maka balutlah dengan memakai serabut kulit jagung yang telah diwarnai dan kemudian rekatkan pula beberapa lembar kulit jagung yang berbentuk kelopak bunga dengan menggunakan benang. Yang ketujuh, membuat bunga. Kemudian yang kedelapan, membuat bunga dan daun. Kemudian yang kesembilan, memperbanyak tangkai bunga. Yang kesepuluh, yaitu finishing karya. Selanjutnya, apabila jumlahnya telah mencukupi, maka bunga yang dibuat dengan memakai bahan dasar limbah kulit jagung tersebut siap untuk digunakan. Bisa sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah yang dapat diletakkan di atas meja atau diletakkan pada tempat yang sesuai. Ya, kemudian pembuatan kerajinan bunga seperti contoh di atas hanya merupakan salah satu contoh sederhana dari pengolahan limbah kulit jagung menjadi suatu karya kerajinan. Kemudian kita lanjut ke materi pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan pengemasan produk kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk lainnya. Kemudian yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Kemudian, manfaat pengemasan produk kerajinan. Yang pertama itu ada produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Kemudian yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk.
Jenis bahan kemasan produk kerajinan sebagai berikut. Yang pertama ada kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Keuntungan dari kemasan kertas ini mudah diperoleh, harga murah dan penggunaannya luas. Sedangkan kelemahan dari kemasan kertas ini sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Berikut ini merupakan contoh kemasan dari bahan kertas. Yang seperti kalian lihat di gambar ini merupakan contoh kemasan dari bahan kertas. Kemudian yang kedua itu ada kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik dan kain. Di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah banyak, kayu merupakan bahan baku dalam pembuatan palet peti atau kotak kayu. Tetapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Desain kemasan kemudian tergantung pada bahan kemasan dan kekuatan kemasannya, sehingga dalam penggunaan kemasan kayu baik berupa peti, tong kayu, atau palet sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya. Dalam mendesain kemasan kayu diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis. Kemudian yang ketiga ada kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinyl film. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucy, Barex, dan plexiglass. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik leburnya rendah. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Ini merupakan contoh dari kemasan dari bahan plastik. Produk kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan terlindung dari kerusakan. Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam dapat diberi silika anti jamur yang dapat dibeli di toko kimia. Kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, namun karya kerajinan yang akan dipamerkan. Demikian pembahasan mengenai sistem produksi. Semoga kalian semua mengerti apa yang Ibu jelaskan hari ini. Dan ingat, video yang Ibu berikan tolong ditonton sehingga kalian nantinya mengerti dan bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Terima kasih.